Oke, kita mulai ya komsel kita pada malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya. Bentar dulu. Nah, kita mau memulai komsel kita pada hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu Kala Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita ngeri awal lagi ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk komsel lagi bersama Tuhan, walaupun masih dalam online. Kami mau berdoa untuk agar komsel hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau masih di luar, berkati agar mereka bisa sampai rumah dengan selamat dan juga bisa bergabung bersama kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk CSC yang akan membawakan sharing firman-Mu Tuhan, berkati agar CSC bisa membawakannya dengan baik dan juga kami semua bisa mendengarkannya dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Lanjut ke lagu selanjutnya.
bersyukurlah judulnya. Tapi ini bukan bersyukurlah yang kita kan juga judulnya bersyukurlah, masalah. Ini beda lagi guys, yang itu yang datanglah depannya. Karena tadi aku awalnya kan bikin PPT ini kayak nge-google kan liriknya bersyukur, terus yang keluar terus kayak emang itu judulnya bersyukurlah juga, terus kayak jadi bingung gitu. Tapi ya udahlah, pokoknya yang ini ya guys, dan salah guys, sudah ada liriknya di layar. Oke. Yuk. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari awal lagi ya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yeay, bagus. Oke, sebelum kita masuk ke sharing yang akan dibawakan oleh Ciesi, kita akan menyanyikan sebuah lagu terakhir. Oke. Pribadi yang mengenal hatiku.
Beribu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tolong dari awal. Sungguh sayang haus, dua aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tinggal dalam indahnya dekapan
kasih-Mu. Serahkan ke Ciesi. Ciesi masih dibuka. Oke, semuanya. Sebelum kita mulai sharing-sharingnya, aku ajak kita semua bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dari awal Tuhan, Kau terus menyertai kami Tuhan, bahkan hari ini pun Kau terus menyertai kami Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mendengarkan sharing-sharing juga dari teman-teman kami, Tuhan yang boleh memimpin kami masing-masing Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi berkat dan bertumbuh bersama dari Komsel Youth ini. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, suara aku cukup kedengeran nggak? Cukup? Oke. Hari ini temanya itu tentang self-love, dan sejujurnya ya, aku tuh mikir-mikir udah kayak lama gitu kan, maksudnya dari sejak dikasih tahu, udah sejak tahu temanya lah gitu ya, sejak tahu temanya, aku mikir-mikir nih mau bawain tentang apa ya gitu. Pokoknya selalu deh kalau misalnya entah kenapa tuh kalau nyari bahan untuk sharing tuh aku kayak selalu galau gitu loh, kayaknya ini kurang pas deh, kurang serak gitu. Di aku kok kayak kalau baca kurang dapet sesuatu gitu. Kalau pastikan baca dulu ya gitu. Terus ini pun aku juga bingung gitu. Kayak mau sharing apa gitu. Aku mau sharing tentang diriku sendiri pun kayak aku juga bingung gitu sejujurnya. Cuman kita coba sharing-sharing aja ya. Jadi semuanya kita sama-sama belajar aja. Terus aku yakin banget sih kayaknya semua orang tahu ayat yang dipakai apa. Gitu. Kalau Niko pasti udah tahu kan. Niko juga sharing ke aku ya, Nik ya. Coba siapa yang berani tebak ayatnya yang mana? Selain Niko deh, Niko udah tahu. Bisa tebak siapa coba? Tebak ayatnya kita ambil dari mana nih yang aku ambil? Harus ditunjukkan nih. Ada yang mau jawab? Gak ada yang mau jawab dong. Ya udah. Oke, aku aja yang jawab deh. Ntar padahal mau aku beliin shiny tea. Ya udah, aku aja yang jawab. Ada yang mau jawab gak? Apa Karin? Apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah deh kalau nggak tahu. Oke, ayatnya itu aku ambil dari itu. Dari ayat itu berapa kok aku lupa catat ya. Tapi isinya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kayak ayat yang hampir selalu dipakai kayaknya deh menurut aku kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang self love atau mengasihi diri sendiri ataupun mengasihi sesama kita gitu. Kalau dari sini sih intinya kita diminta untuk bisa belajar mencintai diri sendiri. Cuman caranya gimana gitu kan? Kayak mulainya gimana? Apalagi kalau misalnya yang dari aku tahu ya, maksudnya mencintai diri sendiri itu nggak mudah. Kita semua kan memang ada weakness-nya. Ya, misalnya kayak, ih, kalau gue kok hidungnya pesek ya? Atau, ih, kok gue ada orang yang kekurusan juga nggak seneng. Ada orang kegendutan juga nggak seneng gitu kan. Setiap orang tuh punya weakness mereka masing-masing. Terus, ya gimana caranya biar bisa mencintai diri sendiri itu yang sulit. Ya. Nah, sebelumnya aku pengen nanya nih ke kalian, dari angka 1 sampai 10, dari nilai 1 sampai 10, 1 paling menurut kalian kayaknya gue belum banget nih bisa mencintai diri sendiri. Sama 10 tuh, udah kok gue udah bisa mencintai diri gue banget lah, gue suka banget sama diri gue. Coba kalian, apa sih, masukin di chat, kalian di angka berapa? Aku coba ya, aku juga deh. Berapa nilai kalau kalian mikir diri kalian sendiri? 7,6, luar biasa sih. 7. Oke.
Ada lagi kah, Henok? Oke, tanya ada yang belum. Henok bisa dong share kamu, how much do you love yourself? Menurut kamu, from Oh, 10? dari 1 sampai 10. Iya, berapa coba? Ya lah, 8 lah. Oke, 8. Gila lu. Oke, thank you Henok. Gerard, udah belum Gerard? Belum ya kayaknya. Gerard masih belum. Halo. Hai Gerard. Hai. Gerard, seberapa kamu mencintai diri kamu? Kira-kira 6 atau 7. 6 atau 7. Oke lah, good. Oke. Nah, sekarang di sini saat sharingnya ya. Oke. Aku mau nanya nih, ini yang paling rendah nih ya. Karin Natalia. Di 5 katanya. Angkanya paling rendahnya di 5. Karin, aku di sini pengen lebih ke sharing-sharing aja sih. Soalnya menurut aku kalau misalnya kita ngomong langsung kayak lo harus kayak gini buat self love, itu kayaknya terlalu sulit untuk diterapin. Aku pengen kita sharing-sharing aja. Karin. Iya Cici. Aku ganti deh, aku nggak jadi terendah. Nggak bisa. Kamu udah masuk, kalau nggak nanti nggak ada yang aku tanyain terendahnya. Jadi udahlah, rela diri aja ya. Ya udah deh, fix deh, ya udah nggak diganti-ganti deh, biar nggak dibilang curang. Oke, menurut kamu apa itu self love? Sharing dong. Apa ya? Aku bisa skip dulu nggak? Aduh, Cici man kasih tahu juga pertanyaan kan nggak bisa mikir tahu tiba-tiba. Glenn 9 loh, luar biasa sekali Glenn. Oke. Menurutku cinta diri sendiri itu kayak apa yang gue punya, apa yang ada di diri aku, apa yang udah aku lakuin ya aku cintai gitu. Apa yang keluar dari dalam diri aku sendiri aku cintain. Cuman kenapa aku bilang 5? Karena entahlah, aku juga bingung sih mau jawabnya berapa, karena bimbang. Kayak aku aja masih kayak gue udah cintain diri gue sendiri nggak ya? Ya udahlah, setengah-setengah lah, 50-50, ya udah di angka 5 aja gitu. Ya menurut aku ya itu tadi, cintai diri, self love itu apa yang keluar dari dalam diri aku sendiri, apa yang aku lakukan, apa yang ada dalam diri aku dari aku sejak lahir tuh aku udah bisa menerima atau belum gitu. Sebenarnya dibilang menerima nggak menerima apa yang ada di diri aku 50-50 juga. Nggak semuanya yang ada di dalam diri aku untuk sekarang ini ya aku bisa menerimanya. Cuman ya aku orangnya santai, jadi kalau buat pertanyaan begini jadi kesannya kayak Karin gimana gitu ya kan, padahal sebenarnya aku orangnya santai-santai aja gitu. Tapi kalau untuk dibilang range huruf angkanya aku ada di level mana ya aku di 5 gitu. Tapi aku I'm okay guys, tidak kenapa-napa. Iya, nggak ada yang nanya ke situ kok Karin, nggak apa-apa. Oke, bercanda. Oke, thank you Karin. Oke, next-nya aku pengen tanya yang tertinggi karena kebetulan Glenn yang paling tinggi. Ayo Glenn, munculkan mukamu. Oke. Oke Glenn, sama pertanyaannya. Menurut kamu apa sih self love itu? Mungkin simpelnya gue akan bilang maksudnya menerima diri apa adanya, bukan berarti kita tuh sempurna, tapi sadar bahwa pasti manusia kita sendiri ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kayak berusaha sih nggak membandingkan dengan orang lain, dan fokusnya tuh pokoknya kayak gue happy karena diri gue sendiri gitu. Jadi bukan karena faktor eksternal, karena si A, karena si B, atau karena gue lagi punya pekerjaan yang bagus, gue lagi dapat duit yang banyak atau gimana. Tapi kayak benar-benar gue bisa happy karena ya memang gue happy gitu kan dari diri gue sendiri gitu. Jadi kenapa gue bilang 9?
Karena so far ya dulu gue enggak sih. Maksudnya sekarang jauh banyak berubah, tapi gue merasa apapun yang terjadi sekarang, mau gue bikin salah, mau gue gagal, mau buat kesalahan gitu, itu part of the process yang memang harus dilalui dan ya belajar gitu. Jadi salah bukan berarti oh gue nggak bisa, gue jelek, gue sampah, gue nggak berguna gitu. Tapi ya itu bagian dari kehidupan aja gitu. Dan yaudah terima aja. Oke, gila bagus banget. Ini kayak sharingnya udah dari Glenn. Udah selesai guys. udah selesai kita. Banyak ya. Oke, thank you banget Glenn. Setelah, jadi kita bisa belajar juga ya dari orang yang menurut aku mencintai diri sendiri itu achievement. Karena banyak orang yang masih sulit untuk mencintai diri sendiri, bahkan diri aku juga. Pasti kadang kita pikir I'm not enough gitu ya. Tapi sampai kapanpun kita nggak akan pernah enough kalau misalnya kita nggak belajar puas dengan apa yang kita punya dengan diri kita sendiri gitu. Dan sebetulnya balik lagi ya, maksudnya Tuhan menciptakan kita itu sempurna. Tuhan yang menciptakan kitanya sempurna dan Tuhan menciptakan kita itu sempurna adanya sesuai dengan gambar Tuhan. Ini sih sebenarnya secara teori mungkin gampang diomongin ya, tapi maksudnya aku pernah mikir gitu loh, bahkan ngejelek-jelekin diri sendiri or even orang lain lah gitu. Kamu punya hak apa untuk ngejelekin orang itu atau diri kamu sendiri gitu. Tuhan aja mencintai kamu dan Tuhan yang bikin kamu gitu. Kayak maksudnya ini mungkin lebih kayak ke harshnya ya, lebih ke kasarnya gitu. Cuman itu apa yang muncul di pikiran aku saat mungkin kita ngerasa diri kita jelek atau misalnya merasa kok kayak Tuhan nyiptain kita kayak gini gitu. Padahal Tuhan itu menciptakan kita sempurna adanya gitu. Dan how dare you gitu untuk menjelek-jelekan apa yang Tuhan bikin. Waktu itu aku pernah mikir seperti itu gitu. Dan apa ya, sebenarnya untuk bisa mencintai diri sendiri itu kita harus balik lagi ke Tuhan juga gitu. Dari apa ya, Tuhan itu udah menerima kita apa adanya, Tuhan yang menebus kita dengan segala dosa kita, bahkan bukan karena kebaikan kita ya. Jadi maksudnya kita lahir aja belum ngelakuin apa-apa, itu Tuhan udah mengampuni kita. Terus habis itu kita belum bisa, misalnya pas kecil kita belum belajar untuk minta ampun, Tuhan pun udah mengampuni kita. Mungkin pas kecil bahkan kita belum belajar untuk berbuat baik, kasih perpuluhan gitu ya ke gereja, atau misalnya kita kasih sedekah, atau misalnya kita bantuin orang, mungkin pas kecil kita belum kepikiran ke sana, umur 1 tahun gitu ya. Cuman Tuhan pun udah menerima kita dengan seutuhnya kayak gitu. Itu sih aku sempat baca dan cukup mengena gitu. Maksudnya tuh Tuhan itu sudah menerima kita gitu. Tuhan yang sempurna bisa menerima kita yang kurang. Kayak gitu. Cuman ya balik lagi, aku mikir selama ini pun aku berjuang untuk bisa mencintai diri sendiri. Dan itu nggak pernah mudah gitu, karena kita selalu merasa nggak cukup. Ya kan? Apa ya, aku sih jujur kalau boleh tanya gimana caranya sih dalam self love ini, aku pun nggak tahu. Aku pun nggak bisa kayak sharing guys, gini caranya self love. Mungkin lebih ke proses kehidupan ya, maksudnya proses untuk dibalik gitu menurut aku. Dari apa yang misalnya menurut kita kekurangan, misalnya kok kayaknya aku kurang pinter ya, kita balik itu untuk jadi motivasi so we can become better gitu loh. Jadi kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Kalau misalnya nih, aku nggak pernah, maksudnya kayak orang bilang, kok aku jelek ya gitu. Doesn't mean kalau kamu harus plastic surgery, tapi kamu bisa menunjukkan diri kamu dari yang lainnya. Karena kecantikan tuh nggak cuma dari fisik, maksudnya dilihat fisik, misalnya bentuk hidungnya mancung gitu, enggak. Tapi dari kamu bisa tersenyum aja, itu kamu cantik. Maksudnya dilihat dari sisi yang berbeda dalam hal tertentu, kayak gitu. Ya kan, Karin? Tadi langsung senyum tadi. Gitu. Paling kalau itu dari aku sih, maksudnya aku berusaha untuk kayak gitu. Dan in the morning, kadang aku merasa kayak,
Gitu, kayak aku kekurangan banget, aku gagal. Terus dari someone tuh bilang, cobalah pagi itu bangun, terus habis itu look at yourself di kaca gitu, saya kaca, terus belajar bersyukur, senyum, and bilang you can do it gitu. Kamu bisa, today is a good day. Senyum terus belajar bersyukur, mengingat kalau kita masih bisa bangun, masih bisa nafas dan bisa melewati hari kemarin itu adalah sebuah kebahagiaan dan we did it gitu. Biasanya kita udah bisa melewati yang kemarin itu bukan hal yang mudah. Kayak gitu. Paling gitu aja sih. Udah, gitu doang sharing. Oke, udah. Selesai. Gitu. Aku pengen ini sih dari kalian yang lebih sharing-sharing. Ada nggak sih kayak kalian insecure dalam hal apa? Mungkin dari keluarga misalnya kayak aku ya, aku kan anak tengah juga. Cici aku, menurut aku sukses banget. Itu insecure banget gitu. Tapi ya kayak gitu-gitulah. Maksudnya belajar untuk bisa menerima diri sendiri. Kalau dari kalian ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Sharing dong. Apa? Ada nggak yang mau sharing? No. Oke. Oke, ya udah. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa sharing. Kayaknya kalau lewat Zoom tuh kayak lebih diem gitu kita ya memang. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi. Belajar terus kan self love ya, itu susah. Ntar kita belajar lagi kapan-kapan. Mungkin yang lain yang sharingnya lebih indah gitu kan. Cuma aku boleh minta ini nggak dikasih izin buat share? Udah kan? Kok bisa share nggak? Di yang akun aku satunya aja, jangan ini. Tada! Jadi cute banget sih waktu itu. Terus aku lagi kayak lagi down. Terus habis itu ada temen aku yang kirimin ini. Gitu. Jadi cute banget. Terus habis itu mengingatkan lah gitu. Seperti itu. Kadang kita banyak terakhir ya, aku baca-baca meme atau apa lucu-lucuan gitu mengenai kalau kayak gue mencintai cowok gue tapi itu sebetulnya dia nggak menerima gue ya gitu-gitu lah ya, galau-galau zaman sekarang gitu kan, yang pokoknya gue bisa mencintai lu lebih daripada gue mencintai diri gue sendiri. Nah, jangan lupa guys untuk mencintai diri kita sama kayak sama kayak kita mencintai orang lain gitu, entah cowoknya lah, temennya lah, atau siapa kita. Oke, udah gitu. Aku serahkan kembali ke Nia. Oke deh, thank you Ciesi buat sharingnya. Apakah teman-teman, tadi udah ditanya sih ya, cuman panggilan terakhir untuk apakah ada yang mau men-sharingkan mungkin insecurities atau apa tentang self love gitu, mungkin ada yang udah udah progress gitu, mungkin prosesnya gimana caranya untuk lebih mencintai diri sendiri gitu. Mungkin apakah ada yang mau? Tadi kayaknya Kaniko buka mic tuh. Aku ada yang. Oh, Cicepi boleh. Habis itu Kaniko kalau misalnya Kaniko ada. Disuruh seseorang. Gitu dong, ke dasar lo ya. Ntar gue tunjuk lo balik lo. Apa ya? Self love. Jadi kurang lebih sih intinya ya ya itulah, maksudnya gue dulu juga nggak setuju kan, gue tadi kasih nilai 7 gitu kan, gue nggak secinta itu sama diri gue gitu. Tapi sebenarnya bukan karena gue yang nggak mau gue cinta diri sendiri gitu, tapi karena ada satu hal yang membuat gue jadi kayak rasa insecure tiap saat gitu loh. Singkat cerita adalah satu problem yang membuat gue tuh jadi kayak down banget gitu, jadi kayak ngerasa kayaknya gue nggak pantas deh hidup, kayaknya gue nggak pantas deh happy gitu loh, kayaknya gue juga jelek deh jadi cewek, enggak gue kayaknya
sifatnya kurang bagus deh. Itu tuh sebenarnya juga gara-gara masalah itu gitu loh. Dan itu cukup bikin gue kayak bertahun-tahun tuh ngejalanin itu murung banget, bener-bener parah banget gitu. Emang kalau kata orang dilihat kayak Kepi orangnya sukanya nyeleneh lah, sukanya aneh-aneh gitu kerjaannya, kalau ngomong nyablak lah, suka kocak lah, nggak jelas. Tapi tuh kadang tuh gue pengen banget gitu ngomong ke orang-orang yang pernah ngomong kayak gitu, kayak, woi lu tuh gak tahu gitu loh sebenarnya. Gue pengen gitu kayak nggak bikin kalian ketawa terus, tapi gue juga pengen kayak sekali-sekali lu ngertiin gue gitu loh. Kadang gue juga cerita ke orang-orang, tapi orang-orang tuh nggak sengerti itu. Kadang juga orang lebih ke kepo dibandingkan mereka tuh beneran peduli gitu loh sama gue. Alhasil momen-momen itu tuh berapa tahun ke belakang lah pokoknya gitu, gue tuh bener-bener kayak parah banget jalanin hari-hari tuh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit sedih lah, apa-apa, tapi berusaha sebisa mungkin tuh nggak pernah tunjukin ke kalian atau ke teman-teman ada di kuliah. Dulu kan masih kuliah ya, Syai. Terus jadi kayak ya struggle banget lah gitu. Cuman setelah gue ada satu momen yang bikin kayaknya gue nggak bisa deh hidup kayak gini gitu. Kayaknya gue juga nggak bisa deh terus-terusan dengerin kata orang itu yang terus-terusan tuh ngejelekin gue, yang parah banget. Sampai ada satu kata yang sampai gue inget nih ya, kayak dia ngomong kayak, kenapa sih Tuhan tuh nyiptain lu, Cep, kayak gitu. Dalam hati gue kayak, buset, mak bapak gue aja nggak pernah ngomong kayak gitu, mak gue aja ngelahirin gue dengan sukacita gitu kan, walaupun anaknya jadinya seperti ini gitu. Bahkan mereka tuh nggak pernah yang bilang gue aneh-aneh gitu loh. Tapi lu dengan santainya yang statusnya cuman seperti itu aja lu ngatain gue sampai kayak gitu, rasanya pas itu tuh pengen marah, pengen nonjok gitu, tapi itu kayak udah nggak ada kemampuan lagi gitu loh, kayak udah kayak ya udah deh, lu mau ngatain gue katain. Rin, lu jangan nangis, Rin. Kan pengalaman saya ini, mohon maaf. Dia nangis loh, bingung. Nanti aku juga nangis nih. Udah skip. Ya kayak bener-bener tuh ngatain gue, bilang gue idiot lah, bilang gue gila gitu. Padahal sebenarnya gue begini tuh karena omongannya si itu orang gitu loh. Sampai satu ketika gue doa gitu kan sama Tuhan, kayak Tuhan tolong dong, gue pengen banget nih bisa jadi cepian dulu. Maksudnya jadi cepian dulu ya bener-bener kayak ya udah gue cinta diri gue sendiri, gue mau ngapain aja juga terserah gitu, nggak mau dengerin omongannya dia lagi gitu. Masalahnya omongannya dia tuh udah jadi mindset-nya gue gitu loh. Jadi setiap gue mau ngapa-ngapain kayak mikir, oh kayaknya enggak, gue nggak bisa kayak gitu, gue nggak pantas lah, gue nggak layak lah kayak gitu. Sekiranya sampai ada satu momen titik di mana gue kayak kira berani gitu, gue bilang kayak woi lu gitu, lu udah deh, pokoknya udah, lu nggak usah ngomong apa-apa lagi tentang gue, lu mau gimana juga gue udah terserah. Itu gue cuekin apa-apa segala macam, walaupun masih dikata-katain juga kayak tetap aja gitu berusaha kayak, ayo Cep, bisa, lu pasti bisa gitu. Sampai terakhir pun bener-bener di tahun ini niat gue kan baik gitu ya, gue pengen punya hubungan baik gitu sama orang yang udah ngatain gue gitu. Padahal ceritanya itu udah jarak kayak setahunan lebih gitu. Ya nggak salah dong kalau misalnya baikan sama musuh gitu kan. Terus habis kayak gitu, dia udah lihat nih gue sekarang udah kayaknya udah lebih fresh, udah lebih happy, udah bisa kerja, udah nggak kayak Cepi yang dulu suram gitulah. Saya bilang, kok lu sekarang jadi cewek, kok kayak cewek nggak bener ya? Masih aja gue dikatain. Terus kayak akhirnya gue kayak udah saking kayak udah kebal nih hati kan. Terus gue bilang kayak, iya, gue emang kayak cewek nggak bener kok, tapi gue kayaknya udah lebih happy deh sekarang. Maksudnya gue juga udah lebih mencintai diri gue sendiri, jadi selalu mau ngomong apa itu sampai akhirnya dia masih nyerocos panjang lebar, udah gue biarin tuh, bye gitu. Emang sih kayak berat banget untuk bisa bikin diri gue sendiri buat jadi kayak percaya diri lagi gitu kan. Cuman prosesnya pun juga ya udah gue nikmatin gitu hari-hari gitu kan, tetap berserah sama Tuhan, tetap doa, tetap kayak minta pertolongan Tuhan gitu. Kalau misalnya nggak ada Tuhan dan gue juga nggak dibantu sama teman-teman, sama kalian gitu pas kemarin-kemarin itu, kayaknya gue bakal tetap menjadi Cevina yang suram gitu. Walaupun sekarang gue masih suram gitu ya, masih bobrok gitu, tapi nggak apa-apa. Kayaknya sekarang gue lebih bener deh. Ya kan guys? Jawab loh. Jadi gitu sih.
karena Cici hari ini bercerita tentang self love, jadi aku kembali diingatkan gitu untuk lebih mencintai diriku sendiri apa adanya gitu. Dan tadi Cici kan juga bilang pagi-pagi bilang apa namanya, you can do it, bla 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 kayak gitu, lebih percaya diri kan gitu. Aku sering melakukan itu di kaca gitu, pagi-pagi ngaca gitu kan, kayak semangat ya hari ini bla 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 gitu, sampai udah kepedean gitu ngomong ke mama, "Ma, hari ini kayaknya aku cantik banget ya." Terus sama mama juga kayak, "Apaan sih, nggak jelas banget," kayak gitu. "Kamu cantik-cantik tapi kamu jomblo," digituin. Terus dalam hati aku kayak, ya udah sih emang apa. Mama aku sensi. Terus jadi kayak ya udah kelihatannya kayak kepedean sih gitu kan, kayak ngerasa cantik gitu, ngerasa kayak oh hari ini kayaknya bakal jadi indah, wonderful gitu. Tapi kayak itu salah satu cara untuk bisa memulai hari kalian supaya bisa hari-hari ke depannya juga bisa berjalan lebih baik gitu sih. Hehe. Udah nih aku sharingnya nih. Kalau aku mau tunjuk lagi boleh nggak sih? Tapi tadi yang nunjuk gue udah sharing. Nggak celu. Mana nggak nunjukin muka lagi, males lah. Udah. Aku udah selesai. Ntar aku out bentar lagi, nggak ada yang canda. Oke, terima kasih Cicepi untuk sharingnya. Ada lagi? Tapi aku nggak mau sharing, aku cuma mau bilang thank you Cieci untuk sharing komselnya. Walaupun singkat, jelas, padat, dan simpel, dan bisa dimengerti. Aku cukup, enggak sih, sebenarnya dari tadi juga tertegur, cuman aku nggak mau mengeluarkan aja. Maksudnya takutnya malah banjir air mata ya guys, saya tidak mau. Karena mendengar tadi lagi Cicepi cerita, aku makin kayak, aku itu mencintai diri aku sendiri di saat aku bisa mencintai diri orang lain gitu. Jadi di saat orang lain bisa mencintai diri aku sendiri, aku merasa ya itu progres dalam mencintai diri aku sendiri. Aduh, kalian ngerti nggak sih? Ngerti kan ya? Aduh, aku tuh gimana yang bahasnya? Pokoknya kalau orang lain bisa mencintai diri aku sendiri, itu progres aku dalam mencintai diri aku sendiri. Jadi di saat progres aku mencintai diri aku sendiri itu ya orang-orang lain lihat aku, oh Karin ini ya bisa gini ya gitu. Itu progres aku dalam mencintai diri aku sendiri. Terus aku kayak apa ya? Ya gitu deh pokoknya. Aku bingung sampai tidak bisa berkata-kata. Intinya ya cintai diri kalian sendiri, jangan seperti saya, jangan diikutin ya guys. Kalian harus cintai diri kalian sendiri sebelum kalian mencintai diri orang lain. Ini karena ke dalam kehidupan aku aja. Kalau kehidupan kalian kan berbeda nih. Jadi jangan diikutin. Kan harus mencintai diri sendiri dulu baru mencintai diri orang lain gitu. Kalau aku mencintai diri orang lain dulu baru aku bisa mencintai diri aku sendiri gitu. Thank you Cieci, ampun aku sampai udah guys, Cicepi mulai kurang. Oke, terima kasih Karin. Berarti intinya tuh kita tuh kalau misalnya maksudnya sebagai penunjangnya gitu ya. Itu tuh berarti harus maksudnya teman-teman di sekitar kita tuh juga harus yang maksudnya yang nggak toksik lah ya. Jadi kita punya teman-teman tuh juga yang mendukung gitu loh, jangan yang menjatuhkan gitu kan. Betul kan Karin? Berarti? Betul banget nih, aduh kamu pengertian. Ih, aku cinta. Oke, ya dan satu betul. lagi kayak tadi kata Cieci, jangan lupa tersenyum. Nah ya betul itu. Oke deh, ada lagi yang mau men-sharingkan gitu? Yuk. Tadi kan bagian ayat yang diangkat itu kan soal mengasihi sesama, kasihlah sama manusia gitu ya, seperti dirimu sendiri.
ini tuh kan hukum yang kedua kan ya, kalau di Matius 2 ayat 40. Boleh nggak sih nih, bukan sharing apa yang dialamin, tapi juga apa yang dipikirin gitu. Tiap kali aku baca bagian ini tuh, aku selalu mikir, kenapa hal ini tuh dijadikan hukum yang kedua gitu. Gitu, aku suka mikir gitu, kenapa nggak ini di pertama, terus yang kedua tuh ya kasihilah Tuhan gitu kan. Suka mikir gitu, kenapa harus dibikin ada urut, dibilang pertama sama kedua, terus kenapa harus mengasihi sesama seperti mengasihi diri gitu. Itu dari sejak awal ada titik di mana aku ngerenungin bagian ini, aku mikir kayak gitu. Sampai aku ada di titik di mana aku menghayati secara pribadi dan secara dalam bagian ini. Yang aku nikmatin gitu ya, dan yang aku hayati tuh, Tuhan mau mengajarkan kita hal yang utama gitu tentang kasih. Mengasihi secara vertikal dan horizontal gitu kan. Dan yang utama itu ya Tuhan. Dan karena kita saat ini tuh lagi bahas soal self-love gitu, menurutku itu adalah hukum yang kedua. Jadi kalau misalnya ini boleh dijabarin lebih jauh, menurutku di sini ada 3 perintah gitu. Pertama tuh kasihilah Tuhan, kedua kasihilah dirimu, yang ketiga kasihilah sesama. Dan kayak merasa tertegur sih setiap kali ada bagian firman yang angkat bagian ini gitu. Soal kadang kita tuh bisa gitu ya ngasih diri kita sendiri, bahkan kadang kita berlebihan mengasihi diri kita sendiri, kayak misalnya capek dikit, gue mau tidur aja, gue mau istirahat aja, atau hal yang sisi negatifnya lain, kita merasa kita perlu untuk mentingin diri kita lebih penting daripada orang lain kayak gitu. Nah ini dari sisi negatif, tapi satu sisi kita juga perlu gitu mikirin diri kita sendiri juga gitu sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Mengingat adanya hukum yang pertama, rasanya kok dengan adanya mengasihi Tuhan, mengasihi diri, dan mengasihi sesama, kayak nggak mungkin gitu loh. Aku tuh ngerasa kayak nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau kita belum mengasihi diri kita sendiri. Dan rasanya kok nggak mungkin juga kita bisa mengasihi diri kita sendiri kalau kita belum mengasihi Tuhan gitu. Mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang bisa mengasihi diri sendiri tapi nggak sepenuhnya mengasihi Tuhan, ya itu kasih yang semu gitu. Memang kasih yang egois, yang cuma karena mikirin dirinya sendiri, kayak gitu sih. Terus, jadi ngerenungin sih ketika kita mengasihi orang lain dulu, sebelum kita mengasihi diri sendiri, apakah itu benar-benar kasih gitu. Itu sih aku suka ngerenungin itu gitu. Ketika kita berjuang nih mati-matian supaya orang lain senang, ketika ada kita orang lain merasa nyaman gitu. Tapi sama diri kita sendiri kita nggak peduli. Hidup semaunya, istirahat juga nggak pernah, makan makanan yang sembarangan, terus hidup juga nggak sehat, ya kayak gitu. Ya apa benar gitu, itu adalah kasih gitu. Apakah itu cuman supaya orang lain merasa nyaman dengan adanya kita, ya itu bisa juga gitu. Ya itu sih, belajar tentang mengasihi diri, bisa kita lakukan setelah kita benar-benar mengasihi Tuhan gitu. Mengasihi diri yang sungguh-sungguh bisa kita lakukan dengan kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Dan apakah itu benar-benar kasih ketika kita mengasihi orang lain, sebelum kita mengasihi diri dan sebelum kita mengasihi Tuhan. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak Senja. Ada lagi yang mau sharingkan? Kak Niko, udah matiin mic? Aku ngetes kamu sini. Hah? Ngetes. Nggak. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada, aku sharing deh. Silakan Kak Niko. Nanti kalau udah lewat batas 5 menit, tolong kasih peringatan ya. Kalau nggak nanti lebih panjang daripada renungannya Cies, ini bahaya.
Oke. Ini ya self love ya. Jujur kalau aku yang disuruh bawain firman hari ini juga sama sih kayak Ciesi, bingung mau ngomong apa karena ini salah satu hal yang paling susah dilakukan gitu ya. Dan sharing sedikit, semoga sedikit nggak terlalu banyak ya teman-teman. Mungkin sebagian dari kita yang ada di tempat ini udah kenal satu sama lain, udah mungkin belasan tahun atau puluhan tahun gitu ya, karena kan kalian dari kecil udah bareng, terus ya cukup mengenal lah ya. Tapi kalau aku belum sampai setahun gitu, baru beberapa bulan kalian kenal gitu. Nah, aku mau cerita sedikit. Sebetulnya aku juga orang yang sangat susah mencintai diri sendiri, makanya tadi kasih 7,6 karena ini masih dalam proses gitu ya. Sudah bisa, tapi masih banyak jatuh bangun gitu. Kalau dulu SMA ada nilai pasnya itu misal 7,5 ya, aku 7,5 lewat dikit nih, 7,6 gitu. Jadi kayak mepet banget gitulah. Nah, kenapa? Karena mungkin karena faktor fisik ya, aku kan kulitnya lumayan gelap gitu, terus sebenarnya di keluarga sangat-sangat dikasihi sih, terus orang tua ataupun saudara tuh nggak pernah ngebully gimana, terus di sekolah juga nggak pernah dibully, itu cuma entah kenapa dari kecil sampai SMA tuh aku nggak sadar sih sebenarnya, tapi aku memandang diriku sebagai orang yang rendah gitu loh. Ya entah karena fisik, entah karena kemampuan, jadi kayak sampai masuk kuliah semester 1-2 tuh banyak teman-teman yang bercandanya tuh ke arah fisik. Ya kulitnya gelap lah, terus apalah wajahnya jelek lah apa. Bagiku biasa aja dan aku terbiasa ngomong kayak Karin. Wah, it's okay, aku nggak apa-apa kok digituin. Nah, santai aja. Bercandain aja yang kalian mau, aku biasa aja. Aku selalu ngomong kayak gitu sampai semester 2 mungkin, tingkat 1 waktu kuliah gitu. Nah, tingkat 2, masuk tingkat 2 semester 3 tuh banyak teman-teman yang bilang, kamu kok rendah diri sih? Maksudnya, kamu loh, maksudnya Tuhan kasih banyak talenta, Tuhan kasih banyak kemampuan secara fisik juga, ya Tuhan kasih fisik yang baik buat kamu gitu loh. Nah, aku baru sadar sih waktu bukan beberapa teman sih, tapi sebagian besar teman yang aku punya ngomong satu hal itu. Aku jadi mikir sih, perasaan selama ini aku selalu biasa aja gitu, misalnya orang bercanda, karena aku tahu maksud mereka bercanda gitu. Nah, tapi setelah konseling gitu ya, ngomong sama konselor, nah memang ada hal yang belum beres itu. Nah, dari dalam hatiku memang aku belum bisa mengasihi diriku sendiri gitu. Jadi kalau orang bercanda ya memang kelihatannya nggak apa-apa, tapi berhari-hari kemudian kayak kepikiran, iya ya apa aku ini ya. Sampai akhirnya kuliah tuh aku benar-benar berusaha istilahnya berdandan gitu lah ya. Maksudnya berusaha coba cari gimana biar kelihatan bagus, kelihatan lebih rapi, lebih enak dipandang gitu lah ya. Nah, itu ternyata salah satu hal karena ya aku belum bisa mengasihi diriku sendiri apa adanya gitu. Nah, jadi cukup parah sih memang. Dulu tuh agak susah mengasihi diri sendiri dan sampai sekarang masih bergumul, tapi bersyukur di kuliah dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membantu dan di kuliah tuh boleh benar-benar kenal Tuhan gitu lah ya. Dan dalam perjalanannya tuh kayak kadang gini sih, kayak bandul gitu ya. Dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain gitu teman-teman kalau kalian pernah ngerasain. Setelah awalnya nggak bisa mencintai diri sendiri, setelah tahu dan berusaha berubah, kadang-kadang cenderungnya malah ke ekstrim yang lain. Terlalu mencintai diri sendiri, narsistik gitu ya. Nggak sadar itu, tapi kayak, ya, kadang-kadang kayak Cevina gitu lihat wajah, ya aku ganteng lah, aku ganteng kok. Santai, aku ganteng, aku keren kok. Kayak kadang kayak gitu loh. Terus jeleknya lagi tuh, itu kalau masalah gitu mungkin masalah narsistik gitu ya, nggak terlalu pengaruh ke orang gitu. Tapi jeleknya kadang kalau kerja kelompok, diskusi tuh maunya menang sendiri, merasa kayak aku yang paling betul gitu loh. Nah ini kok aku mikir kok malah gini Tuhan, dari aku yang nggak bisa mencintai diri sendiri malah ke ekstrim yang lain terlalu cinta diri sendiri, terlalu seenaknya sendiri. Dan sebetulnya bersyukur sih beberapa tahun belakangan ini di dunia kita, apalagi buat anak-anak muda itu kan lagi gencar-gencarnya buat gembar-gemborin self love gitu ya. VV pernah bilang kalau nggak salah BTS itu juga salah satu slogan yang pernah mereka bawa tuh love yourself gitu ya. Nah itu sebetulnya bagus banget sih. Cuma aku semakin kesini semakin sadar itu satu hal yang baik. Tapi harus hati-hati juga. Karena kalau kita terlalu cinta diri sendiri bahaya gitu loh. Itu dua hal yang bahaya sih. Kalau kita terlalu peduli sama omongan orang lain, sama kayak kata Cevina sama Ciesi ya bisa-bisa kita nggak mengasihi diri kita sendiri karena terlalu ikut omongan orang.
Tapi kalau kita terlalu dengerin apa pikiran kita, hati kita, ya jatuhnya bisa terlalu mencintai diri sendiri sih. Jadi itu dua hal yang berbahaya dan aku mengalami dua-duanya gitu sih. Ya itu sih. Ini jujur agak ya mungkin unik tapi ya bersyukur sih maksudnya. Jadi Tuhan ingatkan sih, terus jadi ingat juga tadi yang Senja sharing. Aku juga pernah bertanya waktu kuliah, kenapa kok Tuhan kasih perintah pertama tuh kasihilah Tuhan Allahmu gitu loh. Kenapa kok nggak kasihilah dirimu sendiri lebih dulu gitu. Nah, sempat kepikir ini mikir-mikir iseng ya. Apa jangan-jangan Tuhan kasih kayak gitu karena Tuhan tahu dari awal kita tuh sangat mencintai diri kita sendiri. Kita tuh sangat narsis, sangat egois gitu ya. Nah, makanya Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu. Terus aku pernah mikir, Tuhan kok suruh kita mengasihi dia? Dia tuh Tuhan yang narsis kah? Mungkin teman-teman juga pernah mikir ya. Tuhan kita tuh narsis kah? Kok maksudnya nyuruh kita buat mengasihi dia gitu loh. Aku juga sempat berpikir seperti itu sih, tapi setelah belajar, baca juga di Alkitab, ya gimana Tuhan narsis kayaknya nggak mungkin deh. Karena Tuhan secara pribadi tuh dia sendiri adalah kasih gitu loh. Dia bukan cuma sumber, tapi dia sendiri adalah kasih gitu. Dan kenapa kok Tuhan nyuruh kita mengasihi dia? Karena kita bakal benar-benar bisa mengasihi diri kita sendiri kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi orang lain lebih dulu, ya jatuhnya kita nggak mikirin diri kita. Tapi kalau kita mengasihi diri kita terlalu lebih, jatuhnya ya kita seenaknya sendiri, egois. Makanya jalan tengahnya tuh Tuhan suruh kita mengasihi Tuhan lebih dulu. Karena waktu kita mengasihi Tuhan, pada akhirnya kita akan bisa benar-benar mengasihi diri kita dengan sepenuhnya gitu. Nah ini sih, mungkin waktu aku ngomong kayak gini, yalah, ya Niko kan hamba Tuhan, pasti ngomongnya kayak gitu. Tapi percayalah teman-teman, memang proses kita beda-beda gitu ya. Tapi sepanjang proses yang aku jalani dalam mencintai diri sendiri itu, ya kalau kita condong ke salah satu, ya pasti bakal jatuh ke ekstrim yang satu atau ekstrim yang lain. Makanya Tuhan kasih kayak satu tuntunan buat kita itu. Kasihilah Tuhan, karena kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu kenal Tuhan, kamu juga bakal kenal dirimu yang terbaik itu seperti apa gitu. Makanya kamu nantinya akan bisa mengasihi dirimu dengan sepenuhnya, dengan paling maksimal, bisa dibilang kayak gitu. Ya, itu sharingku sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Niko buat sharingnya. Ada lagi yang mau sharing? Kayaknya nggak ada ya. Kalau aku sih, mungkin aku sharing sedikit ya. Kalau insecurity gitu kan pasti ada lah ya. Kita semua orang pasti punya insecurity gitu, entah itu dalam bentuk fisik atau dalam bentuk sifat atau dalam bentuk apa gitu kan, pasti ada gitulah. Nah tapi kalau misalnya aku sih jujur orangnya bukan yang terlalu insecure tentang kalau sifat, maksudnya kayak aku tuh lebih insecure sama hal yang nggak bisa diperbaiki gitu. Maksudnya kalau sifat kan ya maksudnya ya mungkin susah gitu, tapi maksudnya itu masih possible gitu loh buat diubah gitu. Misalnya kita punya sifat yang buruk gitu, kita mau mengubah gitu, kita masih bisa gitu. Terus kalau misalnya cewek-cewek gitu kan biasanya kebanyakan tuh kayak merasa gendut kayak gimana atau merasa kurus banget, kayak masih bisa kita menjaga pola makan dan berolahraga dan segala macamnya gitu-gitu kan, masih possible gitu loh. Aku tuh lebih ke insecure tuh yang benar-benar hal tuh yang udah sedapatnya begitu ya udah, termasuk ini insecure, kalian mungkin udah tahu ini insecure aku dari dulu itu karena aku tinggi badan. Karena aku kecil kan, kayak pendek gitu kan. Jadi kan kayak, dan itu maksudnya gimana ya? Ya emang udah ditakdirkan kalau misalnya udah umur sekian, ya udah stop gitu kan. Jadi kayak ya dari dulu tuh emang ya merasa insecure gitu. Tapi aku sebenarnya jujur aja, aku tadi denger sharingnya Ko Glenn yang pertama banget tadi yang mengenai angka rating 9 itu. Sebenarnya aku juga merasa kayak aku sebenarnya nggak terlalu, sebenarnya nih kalau misalnya aku agak tinggi dikit gitu, sebenarnya mungkin itu angkanya bisa sampai nggak 7, tadi kan aku nyebutnya 7 loh, mungkin bisa
8 atau 9 itu jadi cuma gara-gara satu ini doang jadinya turun gitu loh rating aku mencintai diri sendiri gitu. Jadi pokoknya emang bener-bener aku tuh nggak peduli, maksudnya aku udah menerima gitu loh, muka aku begini, bentuk badan begini, atau apapun pokoknya yang udah dijadikan sebagai aku, ya udah gitu aku terima. Cuman masalah satu ini doang ini yang emang ya gimana, dan aku juga sebenarnya nggak yang kayak sampai tiap hari nangis atau gimana yang kayak sampai galau banget gitu juga enggak sih, maksudnya kayak, dan kalau misalnya masalah diomongin, maksudnya kayak dia ya di apa namanya, diejek, bukan diejek sih, maksudnya kayak diomongin bocil lu gitu kan. Kalau aku kan sama temen-temen gue suka digituin kan, maksudnya dipanggil bocil lah apalah gitu kan. Tapi kayak aku tuh kalau dari omongan tuh malah aku tuh nggak terlalu merhatiin, maksudnya nggak terlalu dengerin, karena apa, orangnya juga nggak terlalu peduli sama, maksudnya nggak, aku orangnya kalau misalnya nggak penting ya udah asal denger keluar lagi gitu. Aku nggak pernah aku sampai kayak aku masukin dalam hati cuman gara-gara satu kalimat doang gitu loh. Jadi kayak ya udah berlalu aja, kalau mau ngatain gue bocil, mau ngatain apa ya udah gitu, gue nggak peduli gitu. Tapi aku lebih ke down-nya gitu tuh lebih kalau misalnya aku ngumpul bareng teman dan aku ngeliat sendiri gitu. Misalnya nih, kita kan cewek-cewek, aku kan sama teman-teman cewek aku sering ya misalnya jalan mungkin ke mall atau gimana gitu dulu sih, sekarang sih udah nggak karena corona ini ya. Misalnya kita lagi ngumpul gitu, terus kita kan biasanya kalau cewek-cewek kalau ke toilet kan, kalian semua tahu kita kalau cewek-cewek ke toilet barengan kan. Apalagi kalau misalnya di mall kan pasti nggak mungkin kita ke toilet satu-satu gitu kan, pasti kita masuknya bareng gitu ke toiletnya gitu. Terus kan ada kaca pasti kan, terus kayak aku kalau ngintip ke kaca tuh temen-temenku kayak di sini, di atas sini, aku di sini, kayak jadi kayak pas lihat aduh mendingan nggak usah lihat gitu kan ibaratnya. Jadi kayak lebih ke situ sih, lebih yang kalau aku lihat secara langsung gitu. Kalau misalnya cuma perkataan doang udah biasa, udah kebal gitu. Jadi kalau misalnya harus ada buktinya gitu, buktinya tuh harus aku lihat sendiri secara langsung gitu. Dan kalau misalnya, dan jadinya tuh gimana ya, kalau misalnya lagi ngumpul sama teman tuh jadinya kayak pas aku ngeliat gitu ke kaca gitu, jadi kayak aduh kok teman-temanku tinggi-tinggi semua gitu ya, aku jadi kayak kurcaci di tengah-tengah gitu kan. Kalau misalnya aku foto apalagi tuh, aduh kalau ada foto kita semua berdiri itu udah nggak mungkin aku post guys, begitu. Nggak mungkin. Jadi kalian mungkin ada satu di Instagramku, cuman itu kayak ada excuse-nya, mereka semua jinjit kalau kalian tahu ada yang di Instagramku itu, karena mereka semua ya udah lupakan, pokoknya itulah intinya. Jadi ya itu insecure. Jadi aku juga masih apa sih namanya, berusaha untuk lebih menerima lah ya, nggak cuman maksudnya nggak cuman merasa ibaratnya itu tuh kelebihan gitu, maksudnya memandangnya tuh secara kok itu tuh sebenarnya bukan sebuah kelemahan, bukan sebuah kekurangan, tapi itu yang membuat aku tuh jadi aku gitu, yang buat itu aku tuh jadi unik gitu, jadi beda dari yang lain gitu. Jadi itu sih yang masih apa namanya masih proses gitu. Oke. Thank you Nia. Iya, sama-sama. Apakah ada lagi? Kayaknya nggak ada. Tadi aku udah tanya berapa kali. Ya udahlah ya, kita daripada makin malam juga, kita lanjut aja ke pokok doa. Seperti biasa kita akan bergilir, berberantai. Nah, ya gitu. Aku belum bikin ininya sih. Tunggu. Aku serahkan kepada Ko Glenn untuk menutup dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan kau berikan kami waktu bersama berkumpul dengan segala keterbatasan, dan juga bersyukur karena kau berikan kami teknologi yang luar biasa Tuhan untuk kami dapat pakai, kami dapat berkumpul, berdiskusi bersama Tuhan, dan kami juga berterima kasih karena kau berikan berkat untuk anakmu Yesi dan Nia Tuhan yang dapat melayani pada malam ini. Kami ingin menutup doa kami Tuhan dengan mendoakan untuk Koyo juga, untuk pekerjaannya dan juga pelayanannya. Kami tahu bahwa Koyo mempunyai hati yang luar biasa untuk melayani-Mu, dan biar Kau pakai dia terus. Untuk juga pekerjaannya sebagai guru juga Kau pakai Koyo untuk dapat mengajar dengan baik untuk murid-muridnya ya Bapak. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk besok ada ibadah Natal Youth PGMW. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kau tahu yang terbaik Tuhan yang telah dipersiapkan oleh teman-teman, dan biarlah melalui acara ini juga kami dapat sama-sama berkumpul dan bersekutu ya Bapak. Kami berdoa untuk Cibelinda Tuhan yang dalam persiapan pernikahannya, kapanpun
akhirnya ia akan melaksanakan pernikahannya, biarlah itu yang terbaik yang akan kau pimpin dan kau sertai juga ya Bapa. Kami menutup malam ini persekutuan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami ucap syukur, ya amin. Selamat malam. Thank you Glenn, thank you Nia, thank you Thank Ciesi. you Nia dan Ciesi untuk pelayanannya. Foto dulu dong, ada tamu nih. Thank you Tamu semua. jauh, sumpah jauh banget. Orang sering datang. Tamunya jauh banget. Thank you guys semua teman-teman yang udah join malam ini. Aku senang hari ini tambah rame, ditambah Koglen. Oh ya Koglen, kasih pengumuman lah, ingetin lagi yang besok acara itu.